Yang juga sedang jadi sorotan, Saudara, Kejaksaan Negeri Sleman melakukan upaya mediasi kasus suami jadi tersangka setelah bela istri yang jadi korban jambret. Kedua belah pihak, baik tersangka, Hogi dan keluarga penjambret, sepakat menyelesaikan perkara dengan restoratif justice. Kejaksaan Sleman mempertemukan suami korban penjambretan Hogi Minaya dengan keluarga pelaku penjambretan secara virtual. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dan sepakat berdamai. Namun terkait syarat damai, kedua belah pihak belum membahas hal itu karena direncanakan masih akan dilakukan pada mediasi yang kedua. Makanya ini tadi semua sudah hadir dan akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan. Dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada kesepakatan keputusannya. Ya, kita prinsipnya memenuhi syarat untuk dilakukan RJ, sudah memenuhi ya, pertimbangan daripada jaksa penuntut umumnya pun yang disampaikan ini bisa diupayakan untuk restoratif. Tapi harapannya perdamaiannya tanpa syarat ya Pak, artinya tidak perlu ada terus kita mengeluarkan uang dan sebagainya gitu. Ya, yang jelas dari restoratif yang ada itu nanti kan kita akan melakukan beberapa hal yang sekiranya memang itu menjadi item yang bisa diselesaikan dan bisa diterima para pihak, itu nanti akan kita lakukan. Jadi ada toleransi yang sekiranya memang bisa nanti diterima, itu kita lakukan. Yang jelas pada prinsipnya yang penting adalah saling memaafkan yang penting. Usai menjalani proses mediasi restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman, gelang pelacak digital yang sebelumnya dipakai oleh tersangka Hogi Minaya langsung dilepas. Pihak Kejari Sleman menyebut penggunaan gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Meski proses restoratif justice itu belum selesai, namun Kejaksaan Negeri Sleman telah mencabut status tahanan kota Hogi Minaya, ditandai dengan pelepasan gelang pelacak digital yang terpasang di kakinya. Pihak Hogi dan keluarganya mengaku lega setelah gelang di kakinya dilepas. Puji Tuhan, alhamdulillah dan mulai agak reda Mas, dan hanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya mungkin lebih lega lagi semua dari sini dan sana. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Nggak menyangka Mas, ya, di luar. Kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, dan semoga ini segera tercapai, itu yang paling penting, paling utama itu. Sudah sedikit lega ya Mbak ya dengan proses ini? Alhamdulillah, iya. Komisi 3 DPR prihatin terhadap kasus suami yang dijerat hukum saat berusaha membela istri yang menjadi korban penjambretan di Sleman, Yogyakarta. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman akan memanggil Kapolres Sleman, Kajari Sleman, dan suami korban penjambretan Hogi Minaya untuk mencari solusi kasus ini. Politisi dari Partai Gerindra mempertanyakan pasal Undang-Undang Lalu Lintas yang diterapkan polisi terhadap Hogi. Habibur Rahman juga menyoroti kejaksaan yang menerima pelimpahan perkara. Kami Komisi 3 sangat prihatin dengan peristiwa ini, ya, dan kami mempertanyakan, ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjambret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut. Sebelumnya Polresta Sleman menyatakan proses hukum kasus kecelakaan yang melibatkan suami korban jambret berlanjut karena proses mediasi yang sudah dilakukan tidak menemui titik temu.
Sementara kasus penjamretannya dihentikan atau SP3 karena pelaku telah meninggal dunia. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukum untuk melakukan upaya-upaya untuk damai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jaring ini.